Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Nurdiana. Saya dari Prodi Sistem Informasi ingin menceritakan tentang kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Nabi Lut menjadi salah satu kisah Nabi yang juga patut diteladani karena kesabarannya menghadapi kaum yang susah diajak untuk menuju jalan yang baik dan benar. Bahkan ia harus menghadapi orang-orang yang tidak memiliki akhlak. Hal ini dirasakan oleh Nabi Lut saat menyebarkan dakwahnya. Meskipun begitu, Nabi Lut tetap menjalani dengan penuh kesabaran. Nabi Lut sendiri merupakan utusan Allah SWT yang diberikan tugas untuk memberikan dakwah kepada kaum Sodom. Kaum Sodom sendiri merupakan salah satu kaum yang dibenci oleh Allah SWT. Hal ini dikarenakan kaum Sodom seringkali melakukan perbuatan maksiat yang dimana itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut untuk mengajak kaum Sodom kembali pada jalan yang benar. Meskipun hal itu sangatlah sulit dan berat untuk dijalani oleh Nabi Lut. Sedikit penjelasan dari saya. Kaum Sodom sendiri adalah kaum LGBT atau bahasa lainnya sesuka sesama jenis. Kisah Nabi Lut diawali dengan dirinya yang diasuh oleh pamannya Nabi Ibrahim saat ia lahir. Semua petuah yang diberikan oleh Nabi Ibrahim sangat dihormati dan dipercayainya. Nabi Ibrahim sendiri merupakan saudara kandung dari ayahnya, yakni Haran bin Tareh. Nabi Lut dan Nabi Ibrahim seringkali mengembara jauh bersama karena saking dekatnya hubungan mereka. Mereka sudah melintasi daratan dan lautan bersama dengan misi menyebarkan kepada umat manusia ajaran agama Islam. Pengembaraan mereka sampai ke Palestina saat itu Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepadanya sebagai seorang nabi yang diutus untuk mendakwahi kaum Sodom. Setelah diangkat menjadi seorang nabi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Lut untuk menetap di kota Sodom yang letaknya berada di perbatasan Yordania dan Palestina. Nabi Lut ditugaskan untuk membuat orang-orang Sodom bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangannya. Hal itu tentunya tidaklah mudah bagi Nabi Lut karena kota tersebut dikenal sebagai kota yang maksiatnya tinggi, penuh korupsi, dan tingginya tingkat kriminalitas. Salah satu kejahatan yang paling mengerikan di kota tersebut adalah homoseksual dan lesbian. Saat diutus untuk berdakwah di kota Sodom, Nabi Lut bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Waliah, yang juga akhirnya menjadi istri dari Nabi Lut. Setelah menikah, mereka berdua dikaruniai dua orang putri yang diberi nama Raitsa dan Zakharata. Namun pernikahannya tak berjalan mulus karena istrinya seringkali membocorkan rencana-rencana dakwah Nabi Lut kepada orang-orang. Nabi Lut menjalankan tugas dari Allah dengan begitu teguh, meskipun dirinya tahu moral kaum Sodom sangat sulit untuk diperbaiki. Mereka kaum Sodom tetap diupayakan untuk kembali ke jalan yang benar oleh Nabi Lut. Bahkan saat Nabi Lut mengatakan kepada kaum Sodom bahwa dirinya adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dirinya malah dicibir oleh kaum Sodom dan dianggap Nabi Lut memiliki tujuan yang terselubung. Namun hal itu langsung dibantah oleh Nabi Lut. Tidak menyerah sampai di situ, kemudian Nabi Lut menyampaikan dakwahnya mengenai homoseksualitas. Mereka diingatkan oleh Nabi Lut bahwa homoseksual dan lesbian merupakan suatu perbuatan yang tidak memiliki moral. Namun, peringatan tersebut tidak diacuh oleh para kaum Sodom meskipun Nabi Lut telah menjelaskannya secara berulang-ulang kali. Nabi Lut tidak pernah bosan untuk mengingatkan hukuman berat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Sodom dalam dakwahnya. Kaum Sodom diminta untuk meninggalkan perbuatan maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Namun, Nabi Lut direncanakan oleh kaum Sodom untuk diusir dari kota tersebut karena mereka merasa kesal dengan dakwahnya. Nabi Lut tidak menggubrisnya dan tetap menjalankan tugasnya untuk mengembalikan akhlak mereka dan kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga diminta untuk menghindari godaan dari setan dan iblis. Nabi Lut juga diberitahu kepada mereka bahwa manusia dan segala isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perbuatan tidak bermoral mereka pun akan diberi ganjaran yang setimpal dan dibalas dengan azab serta dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sebaliknya,
Apabila mereka melakukan perbuatan kebaikan dan amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan pahala dan memasukkan mereka ke dalam surga. Selama bertahun-tahun berdakwah, tidak seorang pun kaum Sodom yang kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menganut agama Islam hanyalah keluarga Nabi Lut saja. Itu pun hanya dirinya dan kedua putrinya. Sang istri juga tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah Nabi Lut kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan untuk melawan para kaumnya. Allah Subhanahu wa taala pun menjawab doa Nabi Lut dengan mengirim 3 malaikat yang menyamar menjadi seorang laki-laki tampan. Ketiga laki-laki tersebut kemudian bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Awalnya Nabi Ibrahim belum mengenali mereka, dan setelah itu barulah ia memberanikan diri untuk menanyakan siapa mereka sebenarnya. Malaikat pun menjawab bahwa mereka adalah para malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya. Kemudian ketiga malaikat juga bertamu ke rumah Nabi Lut, dan saat itu bahkan Nabi Lut dibuat terkejut karena ketampanan mereka. Karena takut mereka akan menjadi korban kaum Sodom, mereka pun dibawa masuk ke dalam oleh Nabi Lut. Keberadaan ketiga malaikat tampan tersebut disembunyikan oleh Nabi Lut, dan bahkan ia meminta keluarganya untuk merasakan hal tersebut. Namun, lagi-lagi sang istri kembali membocorkannya kepada kaum Sodom demi mendapatkan imbalan emas dan perak. Setelah mengetahui keberadaan 3 laki-laki tampan tersebut, kaum Sodom kembali mendatangi rumah Nabi Lut dan meminta untuk melakukan perbuatan maksiat dengan memuaskan hawa nafsu mereka. Nabi Lut tetap mengunci pintu rumah dan tidak membukanya. Rumah Nabi Lut kemudian dikepung, dan lagi-lagi ia masih memperingatkan kepada kaumnya untuk tidak melakukan maksiat. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan demi kelangsungan umat manusia yang ada di bumi. Saat Nabi Lut sudah merasa ketakutan, akhirnya ketiga laki-laki tampan tersebut mengakui dirinya adalah malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan azab kepada kaum Sodom. Nabi Lut tidak menyangka bahwa pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala datang begitu cepat. Para kaum Sodom pun kemudian mendapatkan azab. Nabi Lut diminta untuk membuka pintu rumahnya dengan lebar-lebar agar kaum Sodom masuk. Mereka pun berbondong-bondong untuk masuk dan menyerbu rumah Nabi Lut. Namun setelah mereka masuk, pandangan mereka dibuat gelap gulita hingga tidak bisa melihat apa-apa, bak menjadi buta. Mereka berbenturan satu sama lain dan menjerit-jerit akan keadaannya yang tidak dapat melihat. Kemudian ketiga malaikat tersebut meminta Nabi Lut dan keluarganya untuk segera meninggalkan kota Sodom tanpa menengok ke belakang sebelum azab yang lebih besar datang. Setelah para malaikat menyuruh Nabi Lut dan keluarganya untuk meninggalkan kota, mereka pun bergegas untuk pergi. Namun, istrinya yang bebal tidak mengikuti pesan yang telah diberikan kepada mereka bahwa tidak boleh menengok ke belakang saat pergi. Ia ragu dengan apa yang malaikat katakan sehingga ia juga terkena azab. Kemudian, bumi pun berguncang hebat setelah Nabi Lut dan keluarganya berhasil melewati batas kota Sodom. Kota Sodom pun terombang-ambing seperti lautan ombak dengan disertai angin kencang dan hujan lebat serta petir. Batu-batu juga bertebangan dan kaum Sodom berlarian sambil kebingungan. Reruntuhan bangunan pun menimbun banyak kaum Sodom termasuk istri Nabi Lut. Setelah peristiwa azab tersebut terjadi, Nabi Lut kembali ke kota Sodom untuk memulai harinya yang baru. Ia akan melanjutkan tugasnya untuk berdakwah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut mengharapkan kaumnya agar menyadari segala kesalahan mereka dan kembali ke jalan yang benar, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah Nabi Lut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kali melakukan dakwah kepada kaum Sodom yang banyak melakukan maksiat hingga azab yang diterima oleh para kaum Sodom. Kisah Nabi Lut ini tentunya dapat menjadi pelajaran bagi para umat muslim dan dapat diambil hikmahnya. Semoga para pendengar kisah Nabi Lut dapat mengambil sikap baik dari Nabi Lut. Dan dari kisah Nabi Lut dan kaumnya tersebutlah memberikan kita sebuah pelajaran untuk terus berbuat baik dan menghindari perbuatan maksiat, terutama maksiat yang sudah di luar batas dan tidak dapat menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah janganlah kita menormalisasikan homoseksualitas.
Homoseksualitas adalah salah satu kejahatan yang paling tercela karakternya sedemikian rupa sehingga mengarah pada serangkaian kejahatan lainnya yang sama mengerikannya. Ia melanggar fitrah atau sifat manusia, menghina perintah-perintah agama, bekerja melawan hukum alam, dan menjadikan dirinya sebagai agen kepalsuan dan kesesatan. Homoseksualitas adalah ibu dari semua amoralitas. Sebagai kutukan keberadaan, itu harus dihadapi secara langsung. Ini adalah bentuk penyimpangan eksistensial yang kehadirannya tidak dapat ditoleransi. Cukup sekian cerita dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.